zakatul fitri, zakat fitri. Kita menyebutnya zakat fitrah. Yang benar itu adalah zakat fitri saja begitu ya. Karena memang berkaitan dengan hari atau Idul Fitri gitu ya, berkaitan dengan itu. Ai az-zakatu allati tajibu bil fitri min Ramadan, yaitu zakat yang wajib karena sudah berbuka atau sudah selesai puasa bulan Ramadan. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin, dan hukumnya adalah wajib. Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap individu dari kalangan orang Islam, dari kalangan muslimin, saghirin au kabirin, dzakarin au unsa, baik kecil ataupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan, hurrin au abdin, baik kalangan merdeka ataupun kalangan hamba. Dulu masa Rasulullah hidup itu manusia dilihat dari segi kehormatannya ya, ada manusia yang bernilai sebagai budak pada waktu itu ya. Nah, untuk yang terkait dengan zakat fitrah, apakah dia budak atau dia orang merdeka, dia tetap punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri ini. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana sa'am min tamrin au sa'am min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan atau mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan ya, seukuran satu sok ya, satu sok kurma atau satu sok gandum, alal abdi wal hurri wad dzakari wal untha wasaghir wal kabir minal muslimin, ya, kepada hamba atau orang merdeka, pada orang laki, orang perempuan, kecil, dewasa dari kalangan orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian zakat fitrah ini tidaklah merupakan sebagai seolah-olah sebagai syarat gitu diterimanya puasa Ramadan. Dia memang kewajiban khusus sebagai sesuatu yang diwajibkan, dan karena itu tidak memilih umur ya, anak kecil yang tidak berpuasa atau orang tua yang sudah jompo begitu juga mungkin tidak puasa. Ya, itu dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah yang mungkin nanti ditunaikan oleh keluarganya. Ya, yang dalam bahasa Islam itu disebut sebagai walinya. Ya. Kalau anak itu nanti walinya adalah bapaknya, ya. Kalau mungkin orang tua ya sudah jompo, mungkin nanti anaknya yang mampu menanggung nafkahnya, dia nanti punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat daripada orang tuanya itu. Jadi orang selagi dia orang Islam, apakah di bulan Ramadan dia berpuasa atau tidak begitu, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Katanya ada yang bilang zakat fitrah itu adalah istilahnya katanya itu sebagai pendorong bagi puasa Ramadan. Ya. Nanti puasa Ramadan tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya tidak ditunaikan zakat fitrahnya. Itu tidak benar yang demikian ya. Hadisnya ya paling enggak itu dhaif, kalau enggak maudhu ya. Nah, kenapa? Buktinya ada anak kecil yang memang tidak berpuasa tapi dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah, tentu oleh walinya. Ada orang tua yang jompo yang mungkin sudah tidak mampu berpuasa, dia tetap punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitri yang juga nanti dikeluarkan oleh yang bertanggung jawab memberikan nafkahnya. Nah, jadi dia adalah merupakan satu kewajiban khusus. Ya, memang betul adanya di bulan Ramadan, tetapi bukan hal yang saling kait-mengkait antara puasa Ramadan dengan zakat fitrah itu. Ya. Zakat fitrah sendiri, ya, puasa Ramadan sendiri.
Nah, hanya memang karena kewajiban ini dua-duanya wajib dilaksanakan, ya, bagi muslim yang sempurna begitu, maka muslim yang sempurna itu dia wajib berpuasa Ramadan sekaligus juga dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kita lah nih misalnya sekarang puasa masih mampu, badan masih sehat, ya. Kemudian nanti akhir Ramadan kita termasuk yang memiliki kelebihan makanan, ya. Nah, maka kita termasuk yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri itu. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa minal lagwi warrafath, dari ya kesia-siaan warrafas dan ketidaksononohan. Kalau ada omongan-omongan yang nggak beres gitu ketika kita berpuasa, ada kesia-siaan di dalam puasa Ramadan itu kita kerjakan, ya, maka itu dibersihkan melalui zakat fitrah itu, ya. Itu fungsi yang utamanya itu adanya di situ. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin, ya. Ingat nih, ada kata-kata tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Jadi zakat bukan untuk memperkaya orang miskin, ya, tapi hanya sekedar memberi makan. Namanya memberi makan kan, yang penting pada saat itu kalau dia lapar, ya udah kasih makan. Tuh kira-kira begitu. Khususnya ini terjadi pada hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ada orang fakir, ada orang miskin, atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu di hari raya itu kesulitan, sehingga dia harus mencari nafkah. Nah, di hari raya itu semua orang harus berbahagia, miskin, fakir, dan lain sebagainya, itu harus menikmati hari raya tersebut. Dan dia seolah-olah, ya, itu dinyatakan hari ini tidak boleh mencari nafkah. Bagaimana makan hari ini? Nah, itu diambil dari zakat fitrah dari orang yang berpuasa, begitu, ya. Nah, jadi zakat fitrah ini khususnya itu tidaklah difungsikan untuk membuat kaya orang miskin, membuat kaya orang fakir, bukan, ya. Mungkin selama ini ada orang yang berupaya, bagaimana kalau zakat fitrah itu, ya, kita jadikan sebagai modal, ya, modal usaha, ya, apalagi modal bergulir, ya. Berasnya nanti dijual misalnya dari zakat tersebut, lalu kemudian duitnya dipakai buat ngasih modal kerja orang miskin, orang fakir, begitu. Nah, itu bukan dari sini kali, ya, bukan dari zakat fitrah. Kalau mau nanti, ya, ada nanti mungkin dari zakat mal kali, ya. Ya, ada pedagang misalnya yang dia memiliki keuntungan besar dari hasil usahanya, ada yang banyak punya emas, ada yang banyak punya uang, ada yang banyak punya penghasilan sawah, punya kebun dan lain sebagainya. Nah, itu ada zakatnya, namanya zakat mal. Jadi zakat itu secara garis besar itu dibagi dua, ada zakat fitri, ada zakat mal. Nah, zakat mal itu nanti ada zakat ternak, ya, ada zakat buah-buahan, ada zakat penghasilan, ya, emas, perak, ya, bahkan termasuk barang-barang tambang dari bumi itu bagi yang bisa menemukannya itu juga nanti kena zakat, ya, ada tuh seperti itu aturannya. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri, maka ia menjadi zakat yang makbulah, zakat yang diterima, ya. Jadi patokan yang paling utama, kalau orang itu normal, ya, badannya sehat, puasanya lancar, lalu punya kelebihan harta, punya kelebihan makanan, ya, itu dia wajib menunaikan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, ya.
Nah, kalau itu dilaksanakan pada hari itu sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, maka masuk dalam kategori zakat fitrah yang benar, zakat fitri yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi termasuk ada batasan waktu ketatnya. Walaupun nanti bagi kelompok-kelompok tertentu sangat memungkinkan ada pengunduran, ya, ada pengunduran. Waman addaha ba'da salati fahiya shadaqah minas sadaqat, ya. Kalau dan siapa saja yang melaksanakannya, mengeluarkan zakat fitrah, tapi setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri, itu hanya bernilai sedekah, tidak bernilai zakat. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau ada, tadi saya katakan, orang yang normal, puasa biasa, uang ada, makanan di rumah berlebih, terutama makanan pokok, lalu dia mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya itu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu tidak masuk dalam kategori zakat, tapi hanya sekedar sedekah saja. Ya, jadi beda, walaupun ya bentuk sumbernya adalah sama, beras-beras juga. Kalau ya misalnya di Indonesia kita ini minyaknya adalah beras, namun kalau waktunya sudah lewat dari sholat Idul Fitri, maka berubah jadinya. Yang sebelum sholat Idul Fitri namanya zakat fitrah, kalau sesudah Idul Fitri berarti itu hanya sekedar sedekah saja. Ketentuan ini bagi orang yang memiliki harta yang cukup, ya, dalam keadaan normal. Bagaimana kalau ada orang, ya, punya harta, ya, tapi kemungkinan besarnya, ya, dipinjam orang, ya, atau ya, hartanya kalau misalnya dia punya duit itu masih belum cair kali begitu, ya. Atau hari itu memang kalau dia dagang dia nggak laku kali begitu, ya. Sebenarnya dia termasuk orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitri, tetapi pada hari itu misalnya 2-3 hari menjelang Idul Fitri dagangan dia fluktuasinya kurang begitu misalnya, ya. Sehingga pada hari raya, menjelang hari raya dia belum memiliki dana yang cukup, ya, makanan yang cukup untuk mengeluarkan zakat fitri, ya. Selesai hari raya Idul Fitri, ya, selesai sholat hari raya Idul Fitri, uang itu ada, ya, makanan di rumahnya berlebih. Nah, yang kayak begini itu masih diberikan penundaan waktu sampai terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Ya, besok kemungkinan besar kita ya tanggal 2 misalnya nih, ya, tanggal 2 Mei gitu misalnya, ya. Nah, maka anggap kita laksanakan salat Idul Fitri jam 7.30, ya. Jam 7.30 misalnya. Nah, selesai. Ini berarti batasan nih. Yang punya uang, yang banyak makanan di rumahnya, mengeluarkannya tidak boleh, ya, setelah sholat Idul Fitri. Tapi yang punya kondisi tertentu, ya, dia masih punya waktu dari sholat hari raya Idul Fitri sampai nanti terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu. Tadi kondisionalnya, ya, seperti itu tadi. Dana dia belum punya, makanan di rumahnya hanya cukup untuk hari itu saja, ya. Dia belum bisa mengeluarkan zakat fitri pada hari itu. Tiba-tiba, ya, setelah salat Idul Fitri dia mendapatkan rezeki misalnya. Nah, maka hal yang sedemikian tetap wajib dia mengeluarkan. Dan orang yang seperti ini statusnya itu ditangguhkan waktunya sampai terbenam matahari tanggal 1 bulan Syawal, ya. Tapi yang normal tetap harus menyelesaikannya dan mengeluarkannya sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, ya. Itu. Tajibu 'alal hurril muslim al-maliki li miqdari sa'in yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan. Zakat fitri ini wajib bagi setiap orang merdeka dari kalangan muslim yang memiliki ukuran 1 sa' atau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok bagi keluarganya sehari semalam itu, ya. Jadi yang wajib mengeluarkan ini siapa misalnya, ya. Jadi orang yang bertanggung jawab mengeluarkan, anggaplah misalnya kepala keluarga nih, ya.
kepala keluarga, suami misalnya, atau bapak. Dia yang wajib mengeluarkannya itu harus orang merdeka dan muslim. Ya. Kalau dia anak kecil atau dia budak, dia harus dikeluarkan oleh walinya. Ya. Anak kecil yang belum balik atau budak, dia dikeluarkan zakatnya oleh walinya, ya. Bukan oleh pribadi anak kecil atau oleh pribadi budak itu. Ya, harus dikeluarkan oleh orang tuanya atau tuannya. Nah, seukuran ketentuannya kalau wali itu, kalau orang tua itu, kalau tuannya itu memiliki kelebihan makanan pokok, ya, baik untuk dirinya dan untuk keluarganya hari itu, ya, sehari semalam. Jadi kira-kira kalau tanggal 1 dalam ajaran Islam tuh dimulai dari terbenam matahari. Ya, mulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari berikutnya, itulah yang disebut dengan sehari semalamnya tuh, begitu, ya. Nah, di tanggal 1 bulan Syawal itu seorang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, memiliki kelebihan makanan pokok, memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, maka orang tersebut, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, baik bagi dirinya, istrinya, anak-anaknya, atau orang lain yang ditanggungnya, ya. Itu seperti itu. Wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan wajib mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggung nafkahnya. Kazaujatihi wa abnaihi wa khudamihi, seperti istrinya, anak-anaknya, pembantunya, alladzina yatawalla umurahum wa yaqumu bil infaqi alaihim, di mana urusan itu diatur oleh beliau dan juga yang terkait dengan masalah pemberian nafkah kepada mereka. Ya. Saya misalnya punya anak, punya istri. Nah, itu wajib bagi saya sendiri mengeluarkan untuk saya berzakat fitri, bagi istri saya, bagi anak saya. Kalau di rumah saya ada orang tua yang saya tanggung nafkahnya, nah itu juga kewajibannya adalah saya juga. Ya, karena yang nanggung nafkah itu adalah orang yang nanti terkena kewajiban mengeluarkan zakatnya, ya. Pembantu itu adalah tanggung jawab saya juga, ya. Kalau dulu mungkin budak, kalau sekarang pembantu. Kalau dia misalnya pembantu tersebut nggak pulang, nah itu kewajiban zakatnya sebenarnya itu ada pada si, ya, tuan rumahnya, begitu, ya. Karena dia, ya, diperintahkan, ditugaskan untuk bekerja mengatur urusan yang ada di rumah tangga tersebut. Al-wajibu fi sadaqatil fitri sa' minal qumhi awis sya'ir awit tamri awiz zabib awil aruz awid durrah, ya. Yang wajib bagi sedekah atau zakat fitri ini adalah 1 sa'. Kalau kita hitung dengan hitungan sekarang itu 3,5 liter lah, begitu, ya. 3,5 liter dari bentuk-bentuk makanan yang bertahan lama dan bisa jadi makanan pokok. Di sini disebutkan itu beberapa macam, ada gandum, ada kurma, ada zabib dan lain sebagainya. Yang penting itu nanti adalah makanan pokok, dan itu sangat kondisional banget dilihat dari, ya, wilayah di wilayah mana orang muslim itu tinggal, ya. Jadi yang pertama bentuknya adalah harus makanan pokok. Yang kedua dia harus bertahan lama, ya, nggak rusak. Paling tidak dalam ukuran 1 hari itu tuh makanan tersebut itu bertahan, ya. Maka disebut dengan al-qut. Al-qut itu biasanya adalah makanan yang berbentuk biji-bijian, ya, beras, gandum, jagung, ya, nah, dan seterusnya, yang itu memang apabila disimpan dalam ukuran sekian lama, nah itu masih bisa bertahan, ya. Jadi nggak boleh berzakat fitri itu, ya, dengan makanan tapi yang sifatnya cepat basi, itu nggak boleh, ya. Kalau dengan harta atau dengan uang, nah itu nanti Abu Hanifah mengatakan wajawwaza Abu Hanifah ikhrajal qimah. Dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan untuk mengeluarkan harganya. Nah, sekarang pemerintah di Indonesia kan sering tuh menetapkan harganya tuh, ya.
boleh mengeluarkan zakat dengan beras sekian liter, ya, anggap 3, liter beras misalnya, atau dengan uang, misalnya pemerintah menetapkan standarnya 50.000 misalnya untuk keseluruhan orang. Nah, ini menjadi standar bagi Imam Hanafi yang demikian itu boleh, ya, diperkenankan. Kalau ini kita perdebatkan, panjang sekali ini nantinya, ya. Intinya sekarang ada satu imam yang memperbolehkan, berarti kita selamatlah istilahnya. Ada yang bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Kalau seandainya kita dari rumah datang ke Masjid Al-Muharram, ada panitia di sini, nggak mau berat-berat bawa beras begitu ya, bawa aja uangnya. Di rumah ada berapa? Ya, ada 5 orang, ya. Kita, istri kita, anak 3 gitu misalnya. Udah bawa uang 250.000, bawa ke masjid, serahkan kepada panitia. Menurut Imam Abu Hanifah itu dinyatakan boleh, ya, tuh. Ya, tentu lebih banyak lebih baik kalau begitu, ya. Kalau harta nilainya tentu lebih baik, ya, lebih banyak gitu, ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin hurin wa mamlukin sa'am min ta'amin aw sa'am min sya'irin. Dulu pada masa ada Rasulullah, kami mengeluarkan zakat, bentuknya itu adalah 1 sok makanan atau 1 sok gandum atau kurma atau anggur kering, ya. Baik bagi anak kecil maupun bagi orang dewasa. Falam nazal nukhrijuhu, dan kami terus mengeluarkannya seperti itu, hatta qadima Muawiyah hajan aw mu'tamaran, sehingga datanglah, ya, Khalifah Muawiyah untuk melaksanakan haji atau umrah. Fakallaman nas 'alal mimbar, maka ia berbicara di hadapan manusia melalui mimbar. Fakana fi makallama bihin nas an qala, ya, bahwa di antara yang ia bicarakan, dia mengatakan, inni ara anna muddaini min samra'i syam ta'dilu sa'am min tamrin fa akhadha nas bidzalika. Kata Muawiyah bahwa saya melihat makanan-makanan konsumsi dari Syam itu senilai dengan 1 sok kurma. Maka makanan-makanan tersebut akhirnya dijadikan oleh manusia saat itu untuk dijadikan sebagai bahan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, intinya kalau untuk zakat fitrah adalah bagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita agar pada hari raya tersebut dia istilahnya tuh nggak perlu nyari nafkah lah, ya, nggak perlu dagang, nggak perlu cari uang pada hari itu, ikut berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Nah, yang mampu memiliki harta banyak atau memiliki makanan lebih, itu kewajiban orang fakir miskin mencari nafkah dihentikan dengan cara menyiapkan makanan bagi orang fakir dan miskin tersebut, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Sehingga satu hari raya itu dia ikut bersama-sama bergembira tanpa memikirkan, ya, makanan baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Ittafaqal fuqaha ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Ulama ahli fikih sepakat bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu ada di akhir bulan Ramadan. Waqtalafu fi tahdidil waqtil ladzi tajibu fihi. Hanya saja memang mereka berbeda pendapat tentang batasan waktu kewajibannya. Faqala Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i fil Jadid wa ihdar riwayataini an Malik. Maka berpendapat Imam Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i pada qaul Jadid, dan salah satu daripada riwayat Imam Malik, inna waqta wujubiha ghurubu syamsi lailatal fitri, bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitri itu adalah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 atau akhir bulan Ramadan. Kalau kita bilang sekarang malam takbiran dah, ya, itu waktu di mana wajibnya itu adanya di situ tuh, ya. Jadi maghrib hari terakhir kita puasa, ya, itu kan pasti tanggal 1 Syawal tuh, ya. Hari terakhir kita puasa, malam takbiran, maghrib, itu mulai di situ tuh kewajibannya, ya. Mulai saat itu kewajibannya sampai besok sebelum sholat Idul Fitri, ya. Bagi yang normal nih, bagi yang normal. Bagi yang tadi punya gangguan pendapatan dan lain sebagainya, bisa diperpanjang setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal.
Ya. Nah, itu seperti itu. Wa qala Abu Hanifah wal Lais wa Syafi'i fil qadim wa riwayah atsani an Malik inna waqta wujubiha tulu'ul fajri min yaumil id. Pendapat yang lain mengatakan bahwa wajibnya zakat fitrah itu adalah subuh. Ya, subuh pada hari raya Idul Fitri. Ya, jadi ada yang bilang terbenam matahari, ada yang bilang ya waktu subuh dan dikeluarkan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Memang kalau pakai pendapat ini nih agak ribet nih. Ya, sekarang misalnya subuh tadi tuh, ya anggaplah kita lempengin aja misalnya jam 4.30 gitu misalnya. Ya, sampai setengah 7. Ya, itu kita kalau mau baru mengeluarkan jam segitu tuh, wah itu repot banget dah, ya. Masih pagi, masih gelap-gelap begitu ya kan? Ah, repot jadi kita. Lebih baik kita pakai pendapat yang pertama tadi, mulai dari terbenam matahari, ya. Nah, ini waktunya luang. Ya. Masih memungkinkan kita untuk mencari fuqara dan masakin untuk kita salurkan. Kalau nanti dibentuk panitia masih bisa memungkinkan untuk ya mengumpulkan zakat untuk kemudian menyalurkannya. Nah, sekarang bagaimana kalau dipercepat? Ya, artinya dipercepat berarti sebelum hari raya Idul Fitri, ya, anggaplah misalnya 3 hari sebelumnya itu sudah dikeluarkan, boleh enggak? Jumhurul fuqaha ala annahu yajuzu ta'jilu shadaqatal fitri qabla al-'idi bi yaumin aw yaumain. Ya, segenap ahli fikih memperbolehkan untuk mempercepat pengeluaran zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri 1 atau 2 hari. Berarti ya tanggal 28 29 ya, tanggal 28 29 atau ya 27 28 29 itulah waktu yang diperkenankan untuk mengeluarkan zakat fitri itu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatal fitri an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Nih, ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri ditunaikan sebelum manusia, orang-orang muslim keluar menuju salat Idul Fitri. Ya, itu sebelum itu. Qala Nafi, berkata Nafi, wa kana Ibnu Umar yu'addiha qabla dzalika bil yaum wa awil yaum. Sementara Ibnu Umar melaksanakan zakat fitri itu 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya. Waqtalafu fi mazada an zalika, mereka berbeda pendapat kalau lebih daripada itu. Fa inda Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Boleh mempercepatnya, ya, boleh mengajukan pengeluaran zakat itu dari awal-awal Ramadan. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yajuzu taqdim min awwal syahr. Boleh mengeluarkannya dari awal bulan Ramadan. Wa qala Malik wa masyhur madhhabu Ahmad yajuzu taqdimu yauman aw yaumain, boleh dipercepat 1 atau 2 hari. Dengan kata lain begini, para bapak sekalian. Persyaratan orang mengeluarkan zakat fitrah, ya, itu dia harus hidup 2 waktu berbeda. 2 waktu berbeda diantaranya adalah mengalami atau masih ada dan masih hidup di akhir bulan Ramadan dan masih hidup di awal bulan Syawal. Itu persyaratannya tuh. Ya. Adapun muslim tidak pasti, ya. Kalau terkait dengan umur tidak ada persyaratan itu. Dengan kata lain begini. Kalau ada orang, ini yang pertama dulu nih yang pasti keluarin ya. Kalau ada orang hidup ya di akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, nah dia itulah yang terkena wajib zakat fitri itu. Sekarang kalau ada orang hidup di bulan Ramadan, ya, hidup di bulan Ramadan 2-3 hari atau 1 hari lah, tanggal 29 itu paling cepatnya itu di situ dia meninggal tuh orang tersebut. Tanggal 28, 29 meninggal. Berarti orang yang meninggal ini itu namanya mengalami Ramadan tapi tidak mengalami Syawal. Maka yang meninggal di bulan Ramadan itu sampai detik akhir bulan Ramadan itu dia tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia hanya mengalami bulan Ramadan, tidak mengalami
Syawal. Sekarang kalau ada anak lahir, ya, anak lahir tanggal 30 Ramadan, ya. Anggaplah misalnya asar tuh lahir. Ya, lahirnya asar. Terus hidup akhirnya sampai besok, ya, sampai Syawal masih hidup. Nah, bayi itu walaupun baru umur hitungan jam gitu kira-kira, itu dia sudah terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya, ya. Begitu juga suami istri yang baru nikah, ya. Nikah tanggal 30 bulan Ramadan. Ya, nikah tanggal 30 bulan Ramadan. Nah, jadilah dia suami istri. Maka sang suami punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat istrinya apabila istrinya masih ada sampai tanggal 1 Syawal besok. Itu begitu. Sekarang kalau ada orang, ya, lahir pas maghrib. Anak kecil nih, keluarga kita misalnya atau istri kita lahir itu maghrib ke atas sana tuh. Ya. Nah, ini namanya dia tidak mengalami Ramadan tapi mengalami Syawal. Ini enggak kena kewajiban zakat. Ya, tidak terkena kewajiban zakat. Ada orang nikah, ya, ada orang nikah itu malam takbiran. Ya, habis salat Isya dia nikah tuh. Ini suaminya tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi istri yang dinikahinya tersebut. Karena dia baru istilahnya menjadi sah suami istri, ya, sudah lewat bulan Ramadan tapi masuk di bulan Syawal. Dengan kata lain, pokoknya singkatnya, siapapun yang hidup di akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, nah itu termasuk yang terkena kewajiban zakat fitri. Kalau begitu, ya. Wattafaqatil a'immah ala anna zakatal fitri la tasqutu bit ta'khir ba'dal wujub. Ya. Para imam bersepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur sekalipun ditunda. Ya. Bal tasiru dainan fi dhimmati man lazimathu hatta tu'addiya. Bahkan menjadi utang kalau sengaja-sengaja ditunda-tunda, begitu, ya. Walau fi akhiril umri, sekalipun sampai sepanjang umurnya. Ada orang punya uang sebenarnya dia mampu membayar zakat fitrah, kagak dibayar, ya. Untuk dirinya atau untuk anaknya atau untuk keluarganya enggak dibayarin tuh. Ini jadi hutang. Kalau dia orang yang mampu, gitu, ya. Kalau yang tidak mampu lain lagi. Dan itu sepanjang hidupnya akan dituntut, ya, tetap harus mengeluarkan zakat fitrah sekalipun mungkin waktunya sudah habis disebabkan karena pada waktu pengeluaran zakat fitri dia termasuk orang yang mampu mengeluarkannya, ya, kecuali dia tidak mampu lain lagi. Wattafaqu, para alim ulama berpendapat atau sepakat ala annahu la yajuzu ta'khiruha an yamil aid illa ma nuqila an Ibnu Sirin wan Nukhai. Ya, bahwa ulama sepakat tidak boleh mengakhirkan, menunda zakat fitri dari hari raya Idul Fitri, ya, kecuali ada pendapat dari Imam Ibnu Sirin dan Imam Nukhai yang memperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi yang tadi di atas, ya, siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat itu menjadi zakat yang diterima. Tetapi siapa yang menunaikan zakat itu sesudah sholat Idul Fitri itu menjadi sedekah biasa saja. Sekali lagi, ini orang yang memang kondisinya normal begitu. Kondisinya dia punya uang, sebenarnya dia bisa mengeluarkannya, ternyata malaslah, lupalah dan lain sebagainya sehingga akhirnya sampai tidak mengeluarkan zakat sampai datangnya sholat Idul Fitri. Maka yang dikeluarkan itu hanya sedekah saja, ya. Lalu penyalurannya kemana? Dalam Al-Quran disebutkan ada 8 kelompok, ya, orang-orang yang patut untuk mendapatkan zakat fitrah, ya. Surah At-Taubah ayat 60 di sana dikatakan, ya, zakat itu diserahkan kepada fakir miskin, panitianya boleh, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, budak, orang yang terlilit hutang, ya, penggerak fisabilillah, dan orang yang ada dalam perjalanan, ya. Ini termasuk orang-orang yang diperkenankan atau boleh menjadi, ya, mustahiq zakat fitri, ya. Nah, yang paling utama siapa? Wal fuqara hum aulal asnaf, ya. Yang paling utama itu adalah
kelompok fakir. Fakir itu kira-kira orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya pekerjaan, ya. Itu namanya disebut dengan fakir. Kalau miskin, dia masih punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Ya, misalnya ada orang punya pekerjaan, hasil kerjanya itu 50.000 misalnya. Padahal dia sendiri di keluarganya butuhnya adalah 100.000. Nah, ini masuk dalam kategori miskin. Kalau fakir, dia nggak punya penghasilan daripada pekerjaannya itu, ya. Kemudian dari Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitri sampai Rasulullah berkata begini, "Ughnuhum fi hadzal yaum." Ya, jadikan mereka kaya pada hari ini. Jadi zakat fitrah banyaknya kalau diterima itu seapa kira-kira? Maka ini pentingnya panitia di sini nih, ya. Kalau kita ini di masjid ada panitia, ya, kumpulin zakat itu. Nah, nanti orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu jangan dari muzaki, ya, dikasih lagi oleh panitia ke mustahik, itu kurang bagus, ya. Misalnya saya mengeluarkan zakat ke Masjid Al-Muharram, jumlahnya 3,5 liter. 3,5 liter ini nih cuma dipindahkan saja kepada orang fakir gitu. Itu kurang bagus kalau begitu. Yang paling baik bagaimana? Ini ada berapa orang sini nih misalnya, ya? Ada 20 orang. Masing-masing misalnya lempeng aja lah, ya. Masing-masing ngeluarin 4 liter, ya. Kan ada 80 liter tuh, ya. Nah, 80 liter ini cari orang fakir miskin yang memang sangat membutuhkan, jangan diberikan 4 liter per orang. Naikkan si fakir miskin tersebut, ya, misalnya kasih berapa? 8 liter gitu misalnya. Jadi untuk 2 orang muzaki serahkan kepada 1 mustahik. Itu yang paling baik begitu. Kata Nabi, kayakan mereka. Jadikan mereka hari ini nggak butuh, ya, nggak butuh apa-apa kira-kira begitu, karena mereka sudah memiliki, ya, makanan yang cukup bagi mereka. Mereka merasa dirinya cukup untuk tidak mencari makanan lagi atau mencari harta pada hari itu, ya. Wa yajibu an kulli waliyin niyatu ikhrajiz zakat amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatihi wa auladihi shighar. Dan wajib bagi wali, bagi orang tua untuk niat mengeluarkan zakat bagi orang yang ditanggung nafkahnya, baik istri, anak-anak ataupun siapa saja yang ditanggungannya. Ingat para bapak sekalian, zakat itu masuk dalam kategori ibadah, ya. Nggak boleh main keluar-keluarin begitu aja tuh. Ini beras, udah sono, ya, bawain si fulan gitu, nggak bisa tuh begitu. Harus ada dulu di hati kita, terutama pihak bapak nih. Kalau bapak di rumah sebagai penanggung jawab gitu, penanggung jawab nafkah, baik bagi istri, bagi anak, mungkin juga ada cucu di situ kali, ya kan, menantu. Nah, maka kalau bapak yang mengeluarkan, bapak harus niat. Niatnya gampang saja, ya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah buat saya dan orang yang saya tanggung nafkahnya. Udah borong aja kira-kira begitu, ya. Nah, berarti yang wajib ditanggung nafkahnya kan termasuk istri, ya, anak-anak. Kalau pembantu ada di rumah, ya pembantu. Kalau kita masih punya orang tua yang hidup di rumah kita, ya orang tua kita. Nah, maka niatnya gabungin aja. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan orang yang saya tanggung nafkahnya. Jadi nggak usah satu-satu. Kita punya anak namanya Ahmad. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk Ahmad. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk Fatimah, anak kedua, ya kan. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk Husin, anak ketiga. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk Dewi, anak keempat. Oh, itu kelamaan jadinya begitu, ya. Bapak udah beli zakat berbentuk beras. Misalnya ada 10 orang di keluarga tersebut, ada siapin aja kalau gitu lempengin 40 liter kalau begitu. Lalu di dalam hati Bapak niatkan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah buat saya dan orang yang saya tanggung nafkahnya. Berarti semuanya udah kebagian tuh, ya. Kalau mau pakai uang ya tetap sama juga begitu juga. Misalnya uangnya anggaplah kita keluarkan 1 juta gitu misalnya, ya. Kasih ke panitia
saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan orang yang saya tanggung nafkahnya. Jangan sampai lupa untuk dilintaskan niat tersebut dalam hati kita, karena tidak ada satu ibadah yang dibenarkan di semua mazhab tanpa adanya niat, ya. Apalagi zakat fitrah itu termasuk ibadah mahdoh namanya. Sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti haji.